Alhamdulillahilladzi amarna bida'i syara'i' Ashhadu an la ilaha illallah as-sami'ul badi' wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasulus sami' Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadhu atau sikap rendah hati. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal betul kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam untuk tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pasalnya, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Biyadatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Imam Al-Ghazali memberi tip bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu dalam melihat siapa saja. Anak kecil, orang tua, orang bodoh atau kafir sekalipun. Anak kecil tentu belum dihukumi taklif sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik daripada kita. Orang yang lebih tua dari kita seyogianya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun ada orang yang tampak mohon maaf, orang bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab jikapun mereka merasa melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya, sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik, sebab mungkin saja
di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap dan laku yang baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikan untuk kita tiru, kita teladani sebaik mungkin sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, sebab orang tawadhu adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Imam Abu Ishaq At-Tasalabi dalam kitabnya menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hamba utama, yakni orang yang tawadhu, rendah hati, bahkan jika ada orang yang mengkhutbahi, menasihati dengan kata-kata justru tidak membuatnya nyaman, orang tersebut tetap menjawab dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa. Meskipun diperlukan dengan tidak baik, sikap tawadhu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa atau bahkan lebih sebagai balasan kepadanya. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan atau perkataan. Sebagaimana disebut oleh Imam Abul Qasim Al-Qaisari dalam kitabnya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dicantumkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Babul Hadis, at-tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabbaru min akhlaqil kufar wal fura'inah, yang artinya tawadhu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita tawadhu sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi, dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beragam hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagian tawadhu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa bersikap demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi la ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarifil wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ورد عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب النبي الأجمعين والتابعين والتابعين والتابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا